Penduduk adalah semua orang yang menempati suatu wilayah hukum tertentu dalam waktu tertentu, sehingga kita mengenal istilah penduduk tetap atau penduduk yang berada dalam suatu wilayah dalam waktu lama, dan penduduk tidak tetap atau penduduk yang berada dalam suatu wilayah untuk sementara waktu. Setiap negara pasti memiliki masalah kependudukan. Masalah kependudukan yang dihadapi suatu negara sudah tentu berbeda dengan negara yang dihadapi oleh negara yang lainnya. Indonesia adalah salah satu di antaranya. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki masalah-masalah kependudukan yang cukup serius dan harus segera diatasi. Masalah ini datang sebagai akibat dari pertambahan penduduk serta pembangunan. Selain jumlah penduduknya yang besar, luasnya negara kepulauan, dan tidak meratanya penduduk membuat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan terkait dengan hal kependudukan. Masalah kuantitas penduduk. Jumlah penduduk yang tinggi diibaratkan dengan sesuatu yang memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Mengelola jumlah penduduk dengan baik merupakan tugas yang berat bagi sebuah negara. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menimbulkan ledakan penduduk yang dapat menimbulkan rentetan masalah lainnya seperti kelaparan jika tidak ada program pemenuhan kebutuhan yang baik. Di sisi lain, jumlah penduduk yang tinggi juga berdampak positif seperti suplai penduduk usia kerja yang baik karena banyak penduduk usia produktif. Masalah kuantitas penduduk yang pertama yaitu jumlah penduduk yang terus bertambah. Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di ASEAN, nomor 3 di Asia, serta menduduki peringkat keempat di dunia. Jumlah penduduk sebanyak itu seharusnya mendapatkan perhatian serius, mengingat dampak yang sangat luas dengan jumlah penduduk sebanyak itu, berarti harus seimbang dengan pemenuhan kebutuhan sandang, papan, pangan, energi, kesempatan kerja, kesehatan, pendidikan, dan hak dasar lainnya. Jika dilihat dari struktur penduduk, Indonesia dilihat dari kelompok umur dan jenis kelaminnya menunjukkan perubahan akibatnya terjadi transisi demografi yang berlangsung di Indonesia. Transisi demografi tersebut ditandai dengan penurunan angka kelahiran dan penurunan angka kematian. Meskipun upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sudah berhasil dilakukan, namun jumlah penduduk besar akan terus bertambah tiap tahunnya. Secara absolut, pertambahan penduduk Indonesia masih akan meningkat sekitar 3-4 juta per tahun. Jika pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia adalah 237 juta, maka pada tahun 2030 diperkirakan berjumlah 300 juta atau lebih. Jika tidak ada upaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang lebih serius lagi. Tentu saja hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat fertilisitas masyarakat. Jumlah penduduk yang tinggi akan menjadi masalah yang besar apabila kualitas manusianya rendah. Permasalahan kuantitas penduduk yang kedua yaitu ledakan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan ledakan penduduk. Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Sony Haribudioto Muharmadi mengatakan, dampak ledakan penduduk terhadap kemampuan orang tua yang memiliki banyak anak dalam hal pemenuhan gizi sangat rendah. Akibatnya, kualitas kesehatan dan pendidikan pun menjadi rendah sehingga produktivitas kurang. Pendapatan rendah sehingga produktivitas kurang, pendapatan rendah kemudian menyebabkan kemiskinan lagi.
Data tahun 2010 ditemukan sekitar 3,7 juta balita dan bayi di Indonesia mengalami gizi buruk atau berat badan rendah dan 7,8 juta bayi balita gizi kronis atau kurang tinggi badan dari total sekitar 10 juta bayi Indonesia, ujarnya dalam sebuah diskusi dengan tema waspadalah ledakan penduduk Indonesia. Dikatakan dengan pertambahan penduduk Indonesia sebanyak 32,5 juta jiwa atau tumbuh 1,49%, menyebabkan tekanan penduduk makin besar dengan lapangan pekerjaan yang terbatas. Meskipun pengangguran sedikit, mereka yang bekerja tidak layak pun jumlahnya banyak. Permasalahan kependudukan yang ketiga yaitu ledakan penduduk usia kerja. Penduduk merupakan titik sentral dalam pembangunan atau people-centered development. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2019, perubahan struktur umur menjadi sangat penting mengingat pertumbuhan penduduk terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Bloom dan Williamson pada tahun 1998, Williamson, Kelly, dan Skim pada tahun 2001 sama-sama menyetujui bahwa peningkatan jumlah penduduk di bawah 15 tahun mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan peningkatan penduduk usia kerja di atas 15 tahun meningkatkan GPD per kapita. Beberapa dekade terakhir ini telah terjadi transisi demografi di Indonesia ditandai dengan perubahan struktur penduduk, yaitu menurunnya proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun dan diikuti meningkatnya penduduk berusia di atas 15 tahun sehingga pada tahun 2010 secara nasional mencapai 171.017.416 jiwa. Ledakan penduduk usia kerja adalah hal penting karena dengan peningkatan penduduk usia kerja memberikan peluang mendapatkan bonus demografi. Apabila ada respon kebijakan pemerintah daerah atau Pemda yang positif pada saat bonus demografi, maka akan terjadi peningkatan produktivitas. Bonus demografi juga memberikan keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan penduduk usia non-produktif sebagai hasil penurunan fertilitas jangka panjang. Namun, sejauh mana Pemda menyadari dan siap menghadapi kondisi ini? Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan tujuan teridentifikasikannya kebijakan Pemda terkait penduduk usia kerja, faktor pendukung dan penghambat terserapnya peluang kerja. Informasi digali dari para penentu kebijakan dari lembaga eksekutif, legislatif di lingkungan Pemda dengan menggunakan pendekatan kualitatif di Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan yang masing-masing mewakili penduduk usia kerja di Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Sementara itu, tenaga kerja malah lebih terkonsentrasi hanya di perkotaan dan di wilayah Jawa dan Bali. Permasalahan kuantitas penduduk yang keempat yaitu jumlah penduduk lanjut usia meningkat. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk, menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, yang dimaksud usia adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Jika dibandingkan dengan kelompok penduduk lainnya, penduduk usia lanjut atau umur 60 tahun ke atas, Indonesia memang relatif kecil. Namun peningkatan proporsinya dinilai sangat cepat. Pada tahun 1971 proporsinya masih sekitar 4,5%, meningkat hampir 2 kali lipatnya dalam kurun waktu 30 tahun, yaitu 7,1% pada tahun 2000. Pada tahun 2015 diproyeksikan akan meningkat menjadi 9,4% atau pada Bappenas 2007. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa di Indonesia proporsi penduduk usia lanjut ini perlu mendapat perhatian, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan seperti layanan kesehatan. Materi yang kedua yaitu isu dan masalah-masalah kualitas penduduk. Kemajuan sebuah negara sangatlah bergantung pada kualitas sumber daya manusia penduduknya. Saat ini,
Negara-negara maju notabene berasal dari negara yang miskin akan sumber daya alam tetapi unggul dalam bidang sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sumber daya manusia suatu negara, maka tingkat kesejahteraannya akan semakin meningkat. Dalam kualitas sumber daya manusia, Indonesia termasuk negara yang keterbelakangan. Saat ini, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia berada pada peringkat ke-121 dari 187 negara. Kita berada jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura peringkat 18, Malaysia peringkat 64, Thailand peringkat 103, dan Filipina peringkat 114. Kualitas penduduk adalah kependudukan dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Suatu negara dikatakan memiliki penduduk yang berkualitas jika memiliki tingkat pendidikan yang tinggi atau cerdas, sehat jasmani dan rohani, dan kaya. Jika dihubungkan dengan produktivitasnya, maka peningkatan jumlah penduduk produktif harus diimbangi dengan kualitasnya, agar mereka yang masuk ke usia tersebut dapat memperoleh kesempatan kerja. Upaya pembangunan pada dasarnya menginginkan agar kualitas penduduk yang tinggi. Suatu negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar, tetapi jika kualitasnya rendah, maka tidak bisa dikatakan negara tersebut memiliki kualitas penduduk. Lalu, bagaimanakah mengukur kualitas penduduk? Kualitas penduduk sendiri ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tingkat kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Permasalahan kualitas kependudukan yang pertama, yaitu kualitas di bidang kesehatan. Penduduk suatu negara dikatakan berkualitas tinggi apabila tingkat kesehatannya juga tinggi. Sebaliknya, jika tingkat kesehatannya rendah, maka kualitas penduduknya juga rendah. Namun, Indonesia masih tergolong tingkat kesehatannya masih rendah. Hal ini dapat dinilai dari faktor makanan, lingkungan, fasilitas kesehatan, dan ketersediaan tenaga medis. Selain itu, tingkat kesehatan manusia dari suatu negara dapat dilihat dari tinggi rendahnya angka kematian bayi, dan angka harapan hidup. Tingkat kesehatan penduduk dikatakan tinggi apabila angka kematian dan angka kematian bayi tergolong rendah, namun angka harapan hidupnya tinggi. Sebaliknya, angka kesehatan penduduk dikatakan rendah apabila angka kematian dan angka kematian bayi tinggi, namun angka harapan hidupnya rendah. Adapun untuk meningkatkan kualitasnya kesehatan yakni yang pertama memperbanyak dan meningkatkan fungsi rumah sakit atau puskesmas. Yang kedua menambah serta menaikkan kualitas tenaga medis. Yang ketiga menyelenggarakan penyuluhan kesehatan, gizi, serta lingkungan. Yang keempat mengadakan imunisasi massal secara gratis. Dan yang terakhir membangun posyandu. Permasalahan yang kedua yaitu kualitas di bidang pendidikan. Kualitas penduduk menurut tingkat pendidikannya dibedakan menjadi penduduk yang buta huruf. Salah satu faktor bidang pendidikan untuk mengatur Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah angka melek huruf. Permasalahan yang ketiga yaitu kondisi ekonomi. Akibat pertambahan penduduk yang tinggi, maka jumlah angkatan kerja tidak seharusnya terserap. Bahkan semakin ketat persaingan tenaga kerja, maka angkatan kerja muda yang merupakan tenaga kerja kurang produktif pun ikut bersaing. Hal ini kurang menguntungkan usaha pembangunan secara nasional karena golongan muda kurang produktif tersebut merupakan beban. Besarnya penghasilan penduduk dapat berpengaruh terhadap taraf hidup seseorang. Semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi pula juga taraf hidupnya. Taraf hidup seseorang dipengaruhi oleh rata-rata per kapita negara tersebut. Pendapatan per kapita dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan ekonomi nasional dalam 1 tahun yang disebut GNP dan perkembangan jumlah penduduk. Adapun faktor penghambat rendahnya kualitas kesehatan masyarakat diantaranya yaitu disparitas status kesehatan, beban ganda penyakit, kinerja pelayanan kesehatan yang rendah, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, rendahnya kondisi kesehatan lingkungan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata, dan rendahnya status kesehatan penduduk miskin. Sedangkan faktor penghambat peningkatan kualitas manusia di bidang pendidikan yaitu tingkat pendidikan yang masih rendah, kualitas manusia masih rendah,
dan data kependudukan yang belum memadai. Faktor penghambat peningkatan kualitas manusia di bidang ekonomi yaitu kegagalan pemenuhan hak dasar, beban kependudukan, dan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Materi yang ketiga serta materi kami yang terakhir yaitu arah kebijakan kependudukan. Program kependudukan adalah investasi jangka panjang untuk beberapa generasi yang hasilnya tidak dapat dirasakan seketika, namun merupakan upaya sistematis dan terencana untuk membangun kualitas manusia, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan taraf hidup rakyat. Arah kebijakan yang perlu dilakukan ke depan diantaranya yaitu yang pertama, mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk secara konsisten. Yang kedua, melakukan advokasi atau sosialisasi terhadap dampak laju pertumbuhan penduduk tinggi yang terhadap pemenuhan hak-hak dasar penduduk. Yang ketiga, memastikan early childhood development yang baik. Yang keempat, wajib belajar lebih dari 9 tahun untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia generasi muda masa depan, serta mempermudah akses untuk menempuh perguruan tinggi. Yang kelima, membina remaja agar memiliki karakter yang kuat dan yang baik, serta kuat mengatasi akibat negatif dari tereksposnya HIV atau AIDS, narkoba, seks bebas, serta berbagai ancaman baru dalam kesehatan. Yang keenam, peningkatan kualitas sumber daya penduduk usia kerja. Yang ketujuh, peningkatan kesempatan kerja sehingga rasio ketergantungan dan jendela kesehatan benar-benar bermakna. Dapat bersaing secara nasional dan global, menguasai IT, matematika, bahasa untuk dapat berkomunikasi. Dan yang terakhir, peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan lanjut usia dalam mencapai active aging. Mengingat bahwa meskipun laju pertumbuhan penduduk telah menurun, namun jumlah absolut penduduk Indonesia masih akan terus bertambah di masa yang akan datang. Semakin banyak jumlah penduduknya, maka pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, energi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, arah kebijakan yang seharusnya dilakukan dalam rangka menurunkan pertambahan jumlah penduduk diantaranya yang pertama, meneruskan upaya pengendalian penduduk dengan sangat memperhatikan hak reproduksi, hak asasi, serta kesejahteraan keluarga. Yang kedua, pengendalian mobilitas penduduk. Dalam rangka mengatasi permasalahan terkait dengan mobilitas, maka perlu adanya kerjasama dari Pemda dengan lembaga terkait untuk pemerataan pembangunan. Yang ketiga, urbanisasi dan kemiskinan. Masalah urbanisasi yang tidak dapat diatasi dengan baik akan berdampak pada kemiskinan penduduk. Maka dari itu, untuk mengantisipasi hal ini perlu ada kerjasama dengan sektor lain yang menangani masalah kemiskinan dan urbanisasi. Yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan sejak dini dan harus bersinergi dengan upaya pemenuhan kesehatan dan pendidikan dasar serta pendidikan budaya dan bela negara. Yang kelima, sensus penduduk masih tetap dilaksanakan. Untuk data menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan, maka data yang diperoleh dari sensus penduduk sangatlah penting. Yang keenam, sosialisasi akan pentingnya data administrasi penduduk. Dalam hal ini, KIE perlu mengubah sikap pasif menjadi aktif dari penduduk untuk melapor peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Semua arah kebijakan ini memerlukan pendekatan holistic approach di mana semua aspek di atas merupakan satu kesatuan untuk menangani masalah demografi di Indonesia. Kemensos optimis mampu ikut menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan penggunaan kartu keluarga sejahtera. Optimalisasi pengurangan angka kemiskinan adalah dengan cara ikut memasukkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selama ini tidak terdata karena tidak memiliki kartu keterangan, baik berupa kartu keluarga ataupun KTP. Mereka diregistrasi untuk bisa mendapatkan bantuan sosial melalui kartu keluarga sejahtera. Selain dengan PKH, penanganan kemiskinan juga menyasar kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS melalui Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera.
pendataan itu basisnya adalah RTSM, rumah tangga sangat miskin. Kalau rumah tangga berarti mereka harus punya kartu keluarga. Tidak punya kartu keluarga tidak akan terdata. Maka kami juga mengajukan, Bapak Ibu yang kami hormati, ke Banggar waktu yang lalu. Nanti secara teknis Pak Ketua, kami siap ini tim Kesekjenan dan para eselon 1 untuk melanjutkan pembahasan dengan Komisi 8 yang terhormat, supaya kita bisa menjelaskan bahwa ada PMKS yang kita ajukan. PMKS adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kami mengajukan untuk menambahkan 1,7 juta. Ini yang tidak berbasis kepala keluarga. Nanti kami akan sampaikan bagaimana cara kerja Kemsos mendata PMKS. Karena ini bukan didata oleh BPS, ini didata oleh Kemsos karena mereka adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Mana KTP-nya? PMKS sebagian besar tidak punya KTP, apalagi kartu keluarga. Tapi kan mestinya negara hadir menyapa mereka penyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satu implementasi penanggulangan kemiskinan melalui program Keluarga Harapan. Tahun ini program tersebut ditingkatkan jumlah sasarannya dan diintegrasikan dengan program Kartu Sakti. Dari RPJM dalam 5 tahun ke depan, target turunnya angka kemiskinan sebesar 4% dan Kemensos memiliki peran menurunkan angka kemiskinan sebesar 1%-nya.